Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Ramayanti, guru SD Negeri Butuh Sepi 3, Kota Pekalongan. Saya akan melakukan wawancara guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya akan melakukan kegiatan wawancara melengkapi LK 1.2 eksplorasi masalah berkaitan dengan identifikasi yang kemarin saya buat. Sebelumnya perkenalkan dulu, monggo Ibu perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Endang Trianingsih. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Bundan 4 Kota Pekalongan. Jenengan CGP? Saya CGP angkatan 6. Ya, angkatan pertama yaitu Kota Pekalongan. Ya. Ini udah lulus ya Bu ya? Sudah. Alhamdulillah. Berikut Bu, langsung saja ya Bu ya. Iya. Identifikasi masalah yang kemarin sudah saya buat. Berikut ini eksplorasinya Bu. Di antaranya ada 6 jenis identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tentang literasi Ibu. Masalah yang saya identifikasi adalah minat peserta didik dalam kegiatan literasi ini masih kurang. Di antaranya mungkin anak-anak hanya tertarik dengan literasi yang bersifat visual atau gambar. Ya, menurut jenengan kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Ya, terima kasih. Menurut saya ya, berkaitan dengan literasi ini merupakan masalah bagi kebanyakan sekolah. Ya. Minimnya literasi atau budaya membaca pada anak itu bisa disebabkan oleh beberapa penyebab ya. Yang pertama mungkin dari rumah sendiri ya, dari anak, dari kebiasaan di rumah itu memang tidak membiasakan anak untuk membudayakan untuk membaca. Jadi mungkin orang tuanya harus memberikan contoh dulu ya. Kemudian dilanjutkan di sekolah pun fasilitas ataupun sarana untuk anak bisa melakukan kegiatan literasi itu juga kurang. Nah, saran saya atau solusi yang bisa ditawarkan itu antara lain kita karena sebagai guru ya, bisa membantu dengan cara menyediakan pojok baca di sudut-sudut ruangan kelas. Anak bisa mengganti bacaan setiap 1 minggu sekali. Kemudian anak juga bisa melakukan kegiatan membaca yang singkat saja, tidak usah yang banyak-banyak berkaitan dengan cerita seperti yang sudah saya lakukan ya. Ini memang sudah saya terapkan di kelas saya. Anak membaca cerita pendek ya. Kemudian anak saya minta untuk menuliskan apa yang mereka baca sepemahaman mereka. Mungkin di tahapan awal anak akan merasa kesulitan. Nah, di situ kita beri pembelajaran pendidikan. Begini caranya membuat ringkasan, tidak harus banyak, tapi intinya apa. Lalu menuliskan amanatnya. Dan saya membuat buku khusus literasi Bu tiap pagi. Jadi setiap pagi itu kita ada kegiatan membaca dari buku yang ada di pojok baca tersebut. Supaya tidak bosan, nanti kita ganti setiap 1 minggu sekali. Atau paling tidak ya 2 minggu sekali begitu. Nah, kemudian nanti bisa meningkat tidak hanya buku cerita tapi juga berkaitan dengan materi yang diajarkan di kelas pada saat itu. Itu pelajaran. Iya, betul. Kemudian itu kalau di dalam kelas nih. Kemudian nanti di luar kelas itu dengan menyediakan spot-spot baca yang berkaitan dengan materi atau mungkin hal umum yang berkaitan dengan kebiasaan siswa, misalkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, bagaimana adab makan dan seterusnya, dalam bentuk poster yang ditempelkan pada dinding-dinding bagian-bagian sekolah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan membuat mading sekolah yang bisa dipajang
karya dari kelas manapun. Nah, Hasil misalnya, karya siswa nah ya? betul, hasil karya siswa. Jadi nanti sebagai bentuk apresiat bagi siswa-siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, baik itu hasil karya ya, atau mungkin puisi, atau cerpen, atau mungkin kalau sekarang kan lebih keren lagi menggunakan aplikasi Canva, bisa itu. Saat anak membuat kelas 5 itu ada tes prosedural, betul, tes prosedural yang dibikin anak, yang terbaik nanti bisa ditempelkan di mading sekolah, itu menjadi sebuah apresiasi. Kemudian rencana saya kalau untuk yang akhir tahun ini nantinya, atau liburan ini kan mendekati liburan ya, anak pengen saya kasih 1 buku sebagai kegiatan baca di rumah untuk bedah buku, menuliskan, nah itu termasuk salah satu caranya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan majalah anak, ya, majalah anak di situ ada banyak bacaan yang menarik menurut saya itu. Anak bisa dilibatkan untuk membuat menjawab pertanyaan di situ, atau mengerjakan TTS, ataupun hanya membaca saja. Variasi ya. Bosan kayak gitu. Betul, ya. Dan itu memang butuh kerjasama dari semua pihak. Dan satu lagi, memanfaatkan perpustakaan sekolah. Itu jangan lupa ya, jangan sampai perpustakaannya mati tidak dikunjungi. Itu bisa dilakukan kegiatan penjadwalan agar anak itu bisa terlibat. Mungkin pertanyaan yang kedua Ibu tentang numerasi. Permasalahannya adalah minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika itu masih rendah. Banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit dan kurang menyenangkan. Kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana menurut Ibu? Ya, ini menarik sekali ya. Kalau ngomongin tentang numerasi ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena memang kan numerasi itu kan menjadi modal kita dalam keseharian nantinya. Nah, kalau untuk kenapa kok masyarakat kenapa siswa itu kok mengalami enggan ya menjadi momok, itu mungkin salah satunya karena gurunya mungkin kurang menguasai, mungkin ya. Yang kedua, begitu-begitu saja mengajarkannya, kurang monoton, jadi kurang ada inovasi dalam pembelajaran. Mungkin kita perlu mencari solusi bagaimana mengajarkan dalam materi yang sama. Nah, alternatif solusinya kita bisa memanfaatkan teknologi juga ini. Contoh, kalau kita mau mengajarkan tentang bangun ruang, kita bisa menunjukkan ini bangun ruang tuh seperti ini, ciri-cirinya, benda konkretnya. Tapi kita juga bisa menggandeng teknologi, salah satunya dengan penggunaan augmented reality mungkin, atau teknologi AR ya, dengan menggunakan gadget mereka ya. Jadi kita bisa menjelaskan dan mengajak mereka untuk lebih antusias. Kemudian misalkan dalam pembelajaran tentang volume, ini juga bisa menggunakan game ya, bisa juga menggunakan aplikasi yang platform-platform yang keren itu sekarang banyak ya. Jadi memang harus ada inovasi gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, masalah terkait yang menjadi tugas guru di kelas, yaitu kadang-kadang peserta didik di kelas saya ya Bu ya, pada waktu pelajaran banyak anak yang ya sebagian, tidak semuanya sih, gaduh atau usil dengan teman yang lainnya, sehingga proses pembelajarannya kurang efektif gitu. Mengganggu siswa yang lain. Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana menurut Ibu? Baik sekali. Kalau untuk siswa yang gaduh, yang membuat honor, itu sebetulnya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar. Saya lupa itu ada beberapa macam kebutuhan dasar ya. Salah satunya adalah ingin mendapatkan perhatian ya. Ingin dipuji juga mungkin, atau mungkin kurangnya kasih sayang dari rumah, sehingga mereka mencoba membuat hal-hal yang menarik perhatian dari orang sekitarnya. Karena mereka sedang ada di sekolah, maka mereka meminta perhatian dari gurunya atau mungkin dari teman lainnya.
Nah, kadangkala mereka tidak sadar bahwa cara mereka untuk mendapatkan perhatian itu mengganggu hak orang lain. Nah, oleh sebab itu bagi guru itu harus melihat bahwa itu jangan menjadi sebuah masalah yang membuat anak itu justru akan semakin haus akan kebutuhan dasarnya. Maka bisa dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan siswa yang ada di kelas, tetapi dengan cara yang lebih humanis. Nah, kalau anak memiliki masalah seperti itu, perlu kita tarik. Jangan kita menegur anak itu di depan siswa yang lain, karena itu bisa menyebabkan anak itu jadi semakin ngedown ya. Iya, jadi kita tarik saja, kita lakukan pembicaraan, Pendekatan mata-mata, betul, dengan pendekatan. Apa sih penyebabnya, bagaimana? Kemudian ajak mereka untuk kembali kepada kesepakatan kelas, bahwa sebetulnya setiap kali masuk ajaran baru itu ada kesepakatan kelas. Nah, kita kembalikan lagi kepada anak, apakah tindakan mereka itu membuat atau melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kalau misalkan iya, ajak mereka untuk berdiskusi kira-kira sebaiknya bagaimana. Kemudian ajak mereka juga untuk berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki supaya mereka tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, dengan cara-cara seperti itu anak itu merasa lebih dihargai dan anak juga akan bisa kembali ke kelompoknya tanpa harus mengingat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu caranya. Pertanyaan keempat, yaitu kepedulian guru terhadap siswa kurang. Jadi guru belum memahami karakteristik siswa, sehingga dalam pembelajaran kurang efektif, serta apabila ada anak yang mungkin dapat menyelesaikan soal dibanding siswa yang lainnya, guru kurang memberikan apresiasi atau reward kepada siswa itu, sehingga rasa percaya diri siswa kurang dan guru pun kurang peduli terhadap siswa tersebut. Siswa yang belum mampu gitu ya? Iya. Kira-kira penyebabnya apa, terus solusinya bagaimana? Oke, kalau untuk siswa dengan guru kurang dekat, kemudian guru tidak bisa memberikan umpan balik ya, itu mungkin perlu dipahami dulu bahwa setiap anak kan itu anak unik ya, berbeda antara satu dengan yang lain. Karakteristiknya ya. Nah, karakteristiknya itu berbeda, maka kita tidak bisa memperlakukan anak satu itu sama dengan anak yang lain. Nah, oleh karenanya di awal pembelajaran itu sebagai guru kelas sebaiknya itu melakukan asesmen diagnostik dulu. Nah, apa itu asesmen diagnostik? Yaitu untuk mendeteksi anak-anak tersebut itu memiliki karakteristik yang bagaimana. Apakah dia tipe belajarnya itu visual, atau anak itu auditory, ataukah dia kinestetik. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Karena ada beberapa anak yang akan mudah memahami materi jika berikan tampilan yang bisa membantu pemahaman mereka, bisa melalui gambar, poster, ataupun mungkin dengan menggunakan video begitu. Kemudian kalau auditory mungkin anak akan lebih mudah hanya dengan mendengarkan penjelasan saja, atau kita bisa gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan lagu-lagu yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian untuk kinestetik ini anak mungkin bisa memahami jika mereka pun juga ikut melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi perlu kegiatan yang membuat mereka itu bergerak dan berpikir melalui sebuah perancangan proyek ataupun mungkin tugas-tugasan. Nah, setelah itu ketika anak sudah diketahui apa itu gaya belajarnya, guru akan lebih mudah mengidentifikasi dan melakukan pembelajaran yang sesuai. Nah, solusinya ya tadi itu melakukan asesmen diagnostik dulu. Ya, bagus ya. Terima kasih. Untuk berikutnya berkaitan dengan
HOTS, High Order Thinking Skill, peserta didik belum terbiasa dengan materi yang HOTS atau soal yang HOTS. Guru-guru mungkin hanya terfokus mengajarkan materi tanpa mendalami konsep HOTS dan mengajarkannya kepada peserta didik tidak terbiasa dengan soal-soal atau materi yang HOTS. Penyebabnya apa, Bu? Ya, kalau untuk itu lebih kepada gurunya ya sebetulnya ya. Kalau gurunya lebih banyak melatih, itu pasti anak bisa ya. Salah satunya tadi kita banyak membaca, ya. Selalu awali dalam kegiatan pembelajaran itu dengan yang literate dulu, baca dulu, baru memberikan tugas ataupun kegiatan yang lainnya. Kemudian perlu juga diskusi, ya, untuk melatih cara berpikir mereka, bagaimana solusi yang dari misalnya ada satu permasalahan melalui pembelajaran problem based learning ya, itu ditampilkan suatu masalah, anak diminta untuk menjawab dari permasalahan tersebut. Biarkan saja anak memberikan pendapat, ya, baru nanti di pembelajaran tersebut guru mengkonfirmasi dan menjelaskan bagaimana yang terbaik. Nah, itu termasuk salah satu yang bisa melatih keterampilan berpikir anak. Termasuk juga dalam kegiatan PJBL atau project based learning, ini juga bisa membantu anak berpikir bagaimana sih kadang anak membuat karya itu kok nggak jalan ya, misalnya membuat rangkaian listrik ini kok nggak jalan, bagaimana nggak nyala bagaimana ya kan anak itu betul iya. Anak pengen berkreasi, ini bagaimana solusinya, itu termasuk melatih anak berpikir kritis. Nah, jadi memang di kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak materi itu sedikit tetapi lebih banyak ke praktek. Jadi memang tujuannya nanti anak membuat kesimpulan dari materi atau kegiatan yang sudah dilakukan bersama di kelas. Yang terakhir ini, Bu, ya penghujung ya. Pemanfaatan teknologi informatika bagi guru itu masih banyak yang belum diterapkan di kelasnya. Guru kadang-kadang enggan menggunakan teknologi informatika atau TIK. Nah, padahal kan kegiatan itu bisa menstimulus anak ya, Bu ya. Karena banyak yang guru belum menerapkan pembelajaran terbarukan kayak gitu, kemudian solusinya apa dan penyebabnya apa? Penyebabnya dulu ya. Iya. Tentunya mungkin guru itu memang kurang capable untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ya. Kurangnya rasa ingin tahu dari guru untuk bisa mengembangkan diri. Nah ya solusinya ya harusnya guru pun ikut sama belajar dengan murid ya. Selain itu juga perlu ada penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Gurunya mungkin sudah punya tapi fasilitasnya tidak mendukung. Nah jadi fasilitas juga harus mendukung, kemudian dipenuhi dulu ada apa tidak, kemudian gurunya pun harus mampu dan mau belajar, meningkatkan levelnya diri. Nah salah satunya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan.